Oke, halo IBikers, gimana kalian berada? Terima kasih masih menyaksikan kita kembali lagi dengan saya Framindo Gilbert Danila Pitupulu atau Fram. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri lagi nih teman-teman. Saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 110 dan teman-teman ada di belakang kamera sana, boleh dengar semangatnya? Semangat semua. Semangat. Oke, tapi sebelum syukur kepada Tuhan, Seman 110 hadir di IBI. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, Pak, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Mungkin dari nama Bapak dan Bapak dari mana nih? Gitu. Terima kasih, Mas Pram. Saya Pak Sriono, namanya pendek dari kampung, tapi alhamdulillah saya berjuang supaya lebih panjang. Jadi akhirnya tambah menjadi MPD MSc. Okay. Diperpanjang melalui belajar. Betul. Dari SMA Negeri 110, Kepala Sekolah SMA Negeri 110 Jakarta. Julukannya Sepultura Juara. Sepultura Juara. Sepultura Juara. Baik. Kalau saya katakan Sepultura Juara. Nah, boleh tuh kita tes sekali lagi kali Pak ya. Boleh mungkin Bapak yang pimpin? Siap. Ya. Sepultura Juara. SMA Negeri 110 Jakarta is the best. Tepuk tangan dulu dong. Semangat sekali kalian. Mungkin Bapak Kepala Sekolah di SMA 110 udah berapa tahun nih Pak? Alhamdulillah di SMA Negeri 110 sudah 2,5 tahun atau 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Oke, baik. Tentu harus penasaran nih sama visi misinya Bapak dalam Kepala Sekolah SMA 110 itu kira-kira apa nih Pak? SMA Negeri 110 harapan saya sebagai seorang kepala sekolah, saya memang ingin menyampaikan satu pola kepemimpinan kepala sekolah model 99 dari diri saya dulu ya. Sebagai kepala sekolah saya ingin mengelola sekolah dengan pola kepemimpinan kepala sekolah model 99. Apa itu Pak? Nah, itu gabungan atau kolaborasi antara profesionalisme dan romantisme. Jadi profesionalisme itu ya saya pengen juara, eskulnya juara, non akademiknya prestasinya bagus, akademiknya pasti, gurunya juga juara, pendidikannya maju, model pembelajarannya bagus. Saya peduli itu. Karena memang itu tupoksinya kepala sekolah. Tapi satu sisi ada yang bisa melakukan seperti itu, profesionalismenya bagus banget, tapi mohon maaf misalnya keras, misalnya kurang bijak. Tapi saya pengennya sudah profesionalisme, tapi saya dengan romantis, dengan bijak, dengan silaturahmi yang baik, pendekatan personal, kekeluargaan gitu. Jadi gabungan. Kan kalau profesionalis tapi tidak romantis kan nanti 91. Tapi kalau tidak profesional tapi romantis 19. Tapi kalau dua-duanya buruk, profesionalisme tidak, romantis tidak, 11. Satu-satu gitu. Pak ya. Jadi susah. Iya. Nah itu yang diri ya Pak ya. Nah kalau ke sekolah itu intinya tadi yang dalam konteks yang panjang, konsep yang panjang saya luruskan menjadi intinya Sepultura Juara. SMA Negeri 110 is the best. Sepultura tulisannya Sepueltura. Mengapa? Karena kalau tulisannya biasa itu sudah hak patennya grup band. Ada nama grup band Sepultura. Jangan sampai kita mengambil hak paten orang. Makanya penulisan kita Sepueltura. Itu akronim dari 110 Jakarta Utara. Juara itu akronim dari berjuang agar ramah anak. Harapannya Mas Pram, kalau sudah menjadi juara dalam arti berjuang agar ramah anak tercapai menjadi ramah anak. Ramah anak itu bukan berarti hanya guru kepada anak, tapi guru kepada anak, ya anak kepada guru, guru kepada guru, guru kepada pegawai, siswa kepada siswa, kepala sekolah terhadap siswa, kepala sekolah terhadap pegawai dan sebagainya. Kalau itu sudah terwujud, maka kita ingin juara dalam arti yang sebenarnya, bukan akronim lagi. Betul. Jadi juara kepala sekolahnya, juara gurunya, juara pegawainya, juara sekolahnya, paling penting juara para siswanya. Gitu. Tepuk tangan dulu. Keren sekali. Mungkin bisa di-spill ke kita nih Pak. Kira-kira prestasi-prestasi yang udah diraih sama teman-teman SMA 110 apa aja nih Pak? Ya, alhamdulillah
sekolah itu kan prestasi bisa diukur dari beberapa hal kan. Betul. Bisa bidang akademisnya, bidang non akademisnya, bisa juga mengenai prasarananya, fasilitasnya seperti IB Quick Kianki ini luar biasa fasilitasnya itu kan prestasi juga. Terima itu kasih, kan Pak. ya. Kemudian juga kondusivitasnya di sekolah itu. Kemudian juga bagaimana mengelola asetnya, bagaimana dinamika kegiatannya. Apakah sepi hanya di kelas saja? Nah, itu termasuk indikator prestasi kan. Betul. Nah, kalau yang bidang akademis yang paling gampang diukur, pertama lulusan. Kualitas lulusannya tentu pertama lulus 100% secara kuantitasnya. Baru kemudian nilai rata-ratanya di atas 85. Mengapa kok di atas 85? Saya targetnya 85 itu, nilai 85 itu kalau di Jakarta bisa masuk UNJ. Standarnya ya. Itu rata-rata minimal ya. Mungkin ada yang 90, ada yang 91, ada yang 95, yang tentu UI dong arahnya gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita sudah raih selama kepemimpinan saya itu diterima di perguruan tinggi negeri itu sebanyak 168 siswa dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam kurun waktu. Ya. Itu kira-kira kalau persentase berapa persen tuh, Pak? Persentasinya itu 33% kalau misalnya dihitung dari semua siswa. Ya. Tapi kadang kita dimintanya kan hitung dari yang ikut. Betul. Ya, kalau yang dihitung yang ikut lebih tinggi persentasinya. Ya, gitu. 168 siswa diterima di perguruan tinggi negeri, kalau yang non akademisnya 178. Dan ada yang nasional, bahkan ada yang internasional. DKI, Jabodetabek, wilayah JU2 atau Jakarta Utara wilayah 2 itu udah banyak gitu. 178. Berarti ada 178 prestasi non akademik nih, Pak. Betul. Iya. Biasanya di sekolah kan Pak ada rak piala tuh. Betul. Berarti di sana ada 178 kurang lebih piala. Betul. Yang sudah ada. Iya. Saya penasaran sekali pengen lihat ke sekolah sih, Pak. Iya, silakan. Mungkin bisa di-spill nih, kira-kira lomba apa nih, Pak? Ya, siap. Yang paling banyak yang udah pernah diraih. Baik. Yang olahraga banyak ya. Olahraga futsal itu udah juara DKI banyak. Walaupun kadang nggak juara 1, terus terang yang juara 2 gitu ya. Tapi kan sudah tingkatannya sudah nasional, sudah DKI gitu kan. Nah, kemudian yang panahan kita punya nasional juga. Nah, kemudian yang silat ya. Silat itu ada yang juara nasional, bahkan sekaligus menjadi pesilat terbaik nasional. Oke. Ya, kemudian bulu tangkis atau badminton juga. Taekwondo juga nasional, banyak sekali. Nah, itu olahraga Mas Pram. Kalau yang seni, paduan suara, vokal grup sudah sampai tingkat DKI Jakarta. Kalau tingkat Jabodetabek dan nasional sudah berpartisipasi kiprah tapi belum juara. Tapi DKI-nya sudah juara, karena memang untuk seni itu persaingan lebih ketat karena beda sedikit, katakanlah nadanya aja udah benernya udah beda gitu. Yang olahraga kan lebih terukur. Ya, betul. Ya, skor gitu kan. Kelihatan, Pak. Iya, lebih mudah lah gitu kan ya. Atletik juga. Atletik di O2SN itu juara tingkat DKI Jakarta. Tapi memang sama, belum lolos ke tingkat nasional, tapi berikutnya kita akan siapkan untuk bisa sampai tembus nasional. Kalau ke nasional kan harus juara 1. Betul. Nah, DKI-nya ternyata atletik kita putra-putri itu satu pasang itu juara 2 DKI semua atletiknya gitu. Berarti kalau untuk tentang prestasi, sekolah pasti akan support untuk persiapannya. Bahkan nanti kalau misalnya siswa-siswi, teman-teman SMA 110, bagi yang mereka mendapatkan prestasi di sana, pihak sekolah sendiri tidak lupa untuk memberikan apresiasi supaya mereka bangga dan mau termotivasi, dan teman-teman yang menyaksikan pun mau ada di posisi seperti itu. Iya, betul. Mas, walaupun bertahap, Mas, karena kondisi sekolah ya gitu kan. Satu sisi alhamdulillah sebagian di antara mereka kalau juara dapat hadiah dari penyelenggara, walaupun tidak semua. Tapi ada juga yang dapat 10 juta, ada yang 8,5, yang 6,5 juta, ada yang hanya 900.000. Tapi itu sudah menjadi satu support, dan ketika komunikasi dengan saya, bagaimana Pak? Ya udah dikelola aja dengan baik. Sebaiknya sekolah nggak minta, Bapak nggak minta. Persoalan sekolah membiayai, memberikan ongkos, memberikan konsumsi, mendukung, itu memang kewajiban sekolah. Saya katakan seperti itu. Jadi mereka semangat. Kalau misalnya pas kita punya, misalnya kita tambah, kita jamu tadi, mungkin perlahan-lahan misalnya kita kasih hadiah, walaupun mungkin misalnya pakaian seragam, ya, itu sudah suatu niat baik lah gitu ya. Jadi mereka semangat lah gitu.
Baik. Biar adil berbagi, sekarang kita cerita tentang IB Kwikianki. Oke, Pak. Boleh silakan, Pak. Ya, IB itu kan Institut Bisnis Informatika, Mas Pram ya, Nana ya. Yang tadinya menurut sejarah sih yang Bapak pernah tahu adalah Institut Bisnis Indonesia gitu dulunya gitu. Tetapi walaupun institut bisnis bukan berarti hanya bisnis. Tidak, ya. Ya kan ya Mas ya? Betul. Ada juga akuntansi, manajemen, ada manajemen, ada ilmu komunikasi, sistem informatika, ya banyak ya selain bisnis itu sendiri ya. Nah, kampus ini kampus yang megah, kampus yang luar biasa fasilitasnya mendukung, kemudian yang penting kepeduliannya. Ya, jadi kita tahu kan ya, IB Kwikianki pernah kerjasama dengan SMA Negeri 110. SMA Negeri 110 pernah berikan kesempatan ada acara peringatan Hari Guru Nasional di kampus ini. Di auditorium. Ya, di auditorium. Pada datang nggak kemarin? Datang, ya. Mungkin juga nanti seni, ya seni kemarin melalui Pak siapa ya kemarin yang ke sekolah ya, yang ya. Pak Umar, ya, baik. Karena memberikan kesempatan untuk paduan suara vokal grup untuk bisa di sini perform di sini. Itu kan luar biasa kepedulian dari Kwikianki ini. Ya mudah-mudahan dengan fasilitas yang juga udah lengkap, podcast ada, untuk ruangan webinar ada, mungkin laboratorium untuk pembelajaran ada, perpustakaan yang luar biasa, gedungnya yang megah, bersih ya, bersih, indah. Mudah-mudahan 110 bisa mencontoh tadi depan Mas Pram ada kolam ikan tadi gitu ya. Betul. Oh ikannya betul bening ya. Di 110 juga ada ikan, ada kolam, cuma saya nggak mengatakan nggak bersih, saya pengen lebih jenis seperti yang dimiliki IB ini gitu. Tadi saya bilang ke anak-anak gitu kan gitu ya. Baik. Nah, kemudian SDM-nya luar biasa gitu ya. Kita mulai dari pilihan yang pertama, pedas atau manis? Manis. Pantes tadi Bapak minumnya teh ya Pak ya? Oke. Oh yang kedua ada juga nih Pak, teh atau kopi? Teh. Memang nggak minum kopi apa bagaimana? Tidak pernah minum kopi sama sekali. Rokok juga tidak sama sekali. Dari dulu memang? Dari dulu. Jadi enak ngasih contohnya. Gitu. Baik. Ya, saya nggak merokok. Berarti kalau misalnya kata orang ngopi dulu gitu, kalau Bapak ngeteh dulu gitu Pak ya? Dulu, ya. Baik. Oke Pak, kita lanjut lagi. Ya. Sakit hati atau sakit gigi? Sakit gigi. Waduh. Itu ada lagunya soalnya Pak. Iya. Lebih baik sakit apa sih lagunya? Gigi daripada sakit hati. Kalau saya sih lebih mending sakit hati ya. Sakit gigi itu. Tapi Bapak lebih pilih sakit gigi. Karena memang hati itu tidak ada obatnya kadang-kadang teman-teman. Dan saya udah buktikan Mas Pram. Bagaimana? Saya sakit gigi sampai gini. Tapi saya tetap naik motor ke sekolah jam 5 pagi. Waduh. Pengorbanan. Iya. Itu betul realita. Betul Pak. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Gunung atau pantai? Gunung. Wih, karena saya sering camping. Oh Bapak. Saya pramuka. Oke, tadi aktivis yang tadi Mas Pram sampaikan. Saya terbentuk seperti ini antara dari proses kegiatan pramuka. Baik Pak. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Ini menarik nih. Banyak duit atau ganteng? Banyak duit. Karena betul sih Pak. Banyak duit masih bisa upayakan ganteng orang muda seperti ini. Iya Pak. Betul. Karena kadang-kadang orang bilang good looking akan kalah sama yang good rekening gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Nonton atau baca? Baca. Lebih suka baca ya Pak? Baca, karena saya hampir nggak pernah nonton bioskop. Saya nonton itu karena diajak. Itu pun sampai saat ini nggak lebih dari 4 kali yang namanya nonton itu. Iya. Berarti kalau Bapak mencari informasi juga lebih nyaman untuk baca ya Pak? Ya. Baik. Ini selera yang semua warga Indonesia pasti ada nih. Indomie goreng atau Indomie rebus Pak? Rebus. Lebih suka rebus? Karena seger. Lebih enak goreng ya kayaknya? Itu Bapak juga tahu. Tapi karena saya ngejar segernya. Makanya pernah saya pesen mie rebus, saya makan, terus saya pesen mie goreng untuk dibawa pulang. Pas mau dibungkus, Bu cobain dong dikit.
Saya tahu itu lebih gurih, lebih enak. Kan saya pengen yang segar, saya cobain aja itu dibawa pulang untuk anak dan istri di rumah. Baik, gitu. baik Pak. Ya. Nah, ini tadi berhubungan sama yang banyak duit dan ganteng nih Pak. Ya. Pintar atau kaya? Pintar. Betul. Ya. Betul. Karena kepintaran akan mengikuti juga kekayaannya gitu Pak ya. Kaya kalau bodoh bisa habis. Oke, terakhir nih Pak. Ini konteksnya Bapak akan mengorbankan mana nih? Bapak akan mengorbankan SMA 110 atau jabatan, Pak? Jabatan. Tidak apa-apa Bapak tinggalkan jabatan kepala sekolah, yang penting SMA 110 bagus. Merinding loh saya, nih. Ya. Karena statement saya berkali-kali ini dalam kesempatan ini ya, saya diberondong dengan berbagai hal yang mungkin menghantam apa itu, sampai terakhir saya ketemu pejabat dinas pendidikan juga. Saya lakukan yang terbaik, saya melakukan yang benar. Kalau ternyata itu disudutkan, diserang terus, akhirnya kalau saya harus kehilangan jabatan kepala sekolah, tidak apa-apa. Yang penting saya benar mengelola 110-nya untuk kemajuan 110. Terima kasih Bapak. Saya juga mewakili dari segenap Civitas Civic Weekend Bapak. Mohon maaf sebelumnya jika kita ada kurang penyambutan, ada salah-salah perbuatan, tindakan, kita mohon maaf. Dan tentunya terima kasih banyak khususnya buat Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu Guru juga mungkin yang mendampingi di sini, terima kasih banyak. Dan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 110, kurang lebih ada 300 orang ya hari ini ya di sini ya. Terima kasih banyak buat kalian. Tapi saya tadi mau minjem yel-yelnya Pak. Tapi bisa nggak saya yang mandu? Boleh, monggo, silakan. Tadi apa ngomongnya? Sepultura. Sepultura, juara. Seman 110. Oke. Nanti akan kita tutup dengan itu ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk sesi hari ini sekian aja teman-teman. Teman-teman yang menyaksikan tayangan hari ini pun tentu akan mendapatkan insight yang sangat banyak. Teman-teman akan lebih tahu lagi tentang SMA Negeri 110. Kira-kira bagaimana SMA Negeri 110 sudah sangat dalam tadi kita korek teman-teman. Dan itu aja dari saya Framindo Gilbert dan Nina Pitupulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa di subscribe atau di follow dimanapun kalian yang menonton video ini. Untuk terakhir tadi saya akan pandu teman-teman untuk berial-yel. Mungkin kameranya bisa ke sana aja Pak. Sepultura Juara. Seman 110 is the best. Keren banget, tepuk tangan. Oke, itu aja Bapak, terima kasih. Kita akan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, sehat selalu. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Sukses selalu.